Salam SN. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kali ini episode Ulas Berita. Dan pada episode kali ini saya ditemani koordinator liputan Suara Nusantara dan koran sn.com, Denny Kurniawan. Selamat malam, Den. Malam. Dan untuk saya kenalkan sedikit, Denny Kurniawan kesehariannya adalah liputan di wilayah Polrestabes Kota Palembang dan juga mengasuh halaman lacak ya. Ya, Itu halaman kriminal. Khusus untuk season pertama ini saya ditemani Denny karena kita akan membahas dan mengulas berita tentang penuntasan begal yang pertama, Den ya. Yeah. Dan begal ini kemarin menjadi keluhan dari masyarakat Kota Palembang ya. Dan untuk kondisi terakhir bagaimana, Den? Sekarang untuk pemberantasan kasus-kasus begal di jalanan yang belakangan kemarin banyak terjadi di Kota Palembang, aparat kepolisian khususnya dari Polrestabes Palembang sudah membentuk tim khusus yang bernama Tim Perintis Presisi, yang mana tim ini dibentuk gara-gara adanya kasus geng motor yang kemarin beberapa hari kemarin terjadi di Kota Palembang. Dan info yang terakhir sudah berapa orang yang diamankan, Den? Untuk keseluruhan orang mungkin lebih dari puluhan, itu lebih dari 10. Karena tergabung dari seluruh unit kepolisian yang ada di Sumsel, baik itu di Polda Sumsel, di Polrestabes Palembang, dan polsek-polsek yang ada di jajaran Polrestabes Palembang. Dan untuk pengamanan yang dilakukan oleh Polrestabes di titik-titik mana saja itu, Den? Kalau untuk wilayah, salah satu contohnya untuk wilayah di seberang Ulu, mungkin tempat-tempat yang dianggap rawan, seperti di daerah Cakabaring, Jalan Gubernur Haji Bastari, terus di daerah Pelaju, tepatnya di daerah yang dimana kurang penerangan di malam hari ya. Kalau dari saran dari aparat keamanan ya, biasanya kan ada wilayah yang mestinya dihindari untuk dilalui pengendara sepeda motor. Sudah dilakukan belum itu, Den? Kalau untuk himbauan kepada masyarakat untuk daerah-daerah yang dinilai rawan, sudah sering diberi himbauan dari aparat, mulai dari Satlantas Polrestabes, dari unit reserse kriminalnya, dari seluruh jajaran kepolisian yang ada. Oke ya. Kemudian itu rata-rata yang pelaku pembegalan infonya ada yang masih berstatus pelajar. Ada beberapa sih. Dari seperti pengalaman yang saya setiap hari ngeliput di Polrestabes, ada beberapa pengakuan atau ada beberapa orang yang masih berstatus pelajar, dan sebagian besar pelaku-pelaku kebanyakan masih kalangan remaja dan usianya dari sekitaran 20 sampai 30 lah kurang lebih. Kalau 30 udah dewasa itu ya. Kemudian Denny berhasil mewawancarai salah satu yang pembegal nggak itu, Den? Berhasil, ada beberapa pelaku yang berhasil kita wawancarai. Tanpa menyebut nama, boleh diceritakan alasan mereka membegal selama ini apa, Den? Dari beberapa pelaku yang berhasil kami wawancarai, kebanyakan mereka mengakui nekat melakukan aksi pembegalan atau 365 atau pencurian dengan kekerasan lantaran disebabkan terpengaruh judi online, bahkan sudah kecanduan narkoba jenis sabu-sabu kebanyakan, Kak. Dan mereka mulai melakukan begal tuh ikut-ikutan atau mencoba sendiri atau gimana? Awalnya sih ikut-ikutan, diajak oleh teman. Ketika mereka sudah berhasil dan menikmati hasil dari kejahatan yang mereka lakukan, kedepannya mereka memberanikan diri untuk melakukan sendiri. Salah satunya mencuri curanmor, baik mencuranmor di halaman minimarket atau curanmor di halaman rumah-rumah warga. Oh, di halaman rumah warga juga? Iya. Ya? Oke. Kemudian sudah berhasil berapa orang yang diwawancari, Denny, dari pelaku pembegalan ini? Kalau untuk jumlah orangnya sudah nggak terhitung banyak, ya? Lebih dari puluhan. Bahkan untuk selama hampir 3 tahun lebih saya stay ngeliput di Polrestabes, udah hampir ratusan pelaku kejahatan yang diwawancarai. Oke ya, mudah-mudahan keluhan warga Kota Palembang dengan banyaknya begal ini akan terjawab dengan sikap tegas dari Polrestabes Palembang ya. Yeah. Ya. Kemudian hari ini ada kejadian apa, Den, di wilayah kriminal Kota Palembang? Kalau untuk peristiwa atau kejadian hari ini yang terupdate, salah satunya ada kasus penemuan sesosok mayat pria yang diduga dia berprofesi sebagai penjaga malam di salah satu kawasan di Tangga Buntung, enggak? Oh gitu. Tadi siang ya ketemunya ya? Ketemu mayatnya Rabu malam. Cuman untuk identitasnya pada saat itu masih belum diketahui. Namun setelah aparat kepolisian melakukan penyelidikan di siang harinya baru diketahui identitas mayat tersebut. Keluarganya udah tahu berarti ya? Keluarga sudah tahu, bahkan jenazah sudah diambil pihak keluarga. Dan hari ini
untuk penikmat SASN, berita update tentang penemuan mayat ini sudah bisa dibaca ya. Ya, tepatnya di Harian Umum Suara Nusantara ataupun di situs online-nya koransn.com, Kak. Tapi latar belakang penemuan mayat dan sebagainya itu belum ada ya. Untuk latar belakang kenapa dia bisa meninggal dunia di lokasi tersebut itu masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian, Kak. Oke, untuk update berita selanjutnya Tetap tunggu baca ya. di koransn.com. Oke. Kemudian peristiwa yang lain yang bisa diceritakan dan Selain yang menarik yang apa yang bisa menarik pembaca Lensa SN? Selain itu, untuk peristiwa update yang terjadi hari ini, selain penemuan mayat, ada juga kasus kebakaran yang terjadi di Ilir Timur 3. Ilir Timur 3. Ya, Oh, Ilir Timur 3 wilayah mana itu? itu pecahan dari kecamatan IT2, Ilir Timur 2, Kak. Cuman untuk wilayah hukumnya masuk di wilayah IT2, Kak. Di Oke, kita Polsek IT2. sambil tanya ada tim kreatif. Tim kreatif udah tahu ada Ilir Timur 3 sekarang? Baru tahu, Pak. Oh, baru tahu. Maggie? Baru tahu juga. Oh, jadi Ilir Timur 3 pecahan dari Ilir Timur 2 ya? Iya. Oke. Kan ada beberapa kecamatan di Kota Palembang yang dipecah kan. Kayak misalnya Kecamatan Cakabaring, kemarin kan masuknya di wilayah Seberang Ulu 1. Oke ya. Sekarang kecamatan sendiri, Kecamatan Cakabaring. Oke ya. Kemudian apa yang terbakar tadi, Dad? Rumah atau apa? Bisa diceritakan sedikit? Kalau untuk rumah itu alhamdulillah sih tidak menyambar ke rumah-rumah tetangga lainnya. Namun untuk rumah yang sebagian besar berbahan kayu itu sudah habis rata ludes rata dengan tanah. Sudah ada info kerugian? Untuk kerugian ditaksir sekitar 30 jutaan dari data yang dikirim aparat kepolisian ke kami awak media, Kak. Oke ya. Kemudian mungkin yang menjadi perhatian penikmat Lensa SN masih tentang penuntasan aksi begal dan ya. Iya. Dan kita harapkan ada sikap terus secara berkesinambungan dari Polres untuk memberantas aksi begal ini, karena dari tahun ke tahun memang para pembegal ini sudah sangat meresahkan ya. Iya. Ya, kadang-kadang ada korbannya ibu-ibu ya Iya. atau bapak-bapak ya, dan kadang-kadang sangat tragis ya. Ya. Dan itu kalau begal itu motornya langsung diambil itu Dan ya. Pasti, bahkan bukan hanya motor. Untuk pelaku begal yang berhasil menggasak korbannya, tidak hanya motor yang diembat, bahkan saat korbannya mempunyai HP, uang yang ada di dalam dompet, bahkan gelang atau kalung emas, itu semua dirampas oleh pelaku. Ya, sangat ini ya, sangat memprihatinkan ya. Iya. Aksi begal ini ya. Oke, demikian penikmat Lensa SN obrolan kita dengan koordinator liputan Denny Kurniawan. Untuk ulas berita selanjutnya kita akan ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Oke, Kak. Oke, di ulas berita sesi kedua ini saya ditemani Dedi Suhendra, dan di ulas ini kita bahas berita tentang korupsi, Ded ya. Ya. Dan perkembangan di dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, kemudian di perkembangan terakhir di OTT KPK di Mubah. Dan hari ini infonya ada persidangan ya yang Ya, tadi, Ded. ya, Bisa benar. dijelaskan dikit, Ded? Ya, hari ini sidang 4 terdakwa dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya. Di persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan 6 saksi. Oke. Kemudian perkembangan lainnya? Di persidangan tersebut ada pun saksi yang dihadirkan, ini kan pembuktian nggak ya, pembuktian jaksa penuntut umum. Mereka diajukan pertanyaan dan saling menjawab terkait adakah proposal Masjid Sriwijaya saat itu kan. Oke, dan terungkap nggak tadi dalam persidangan? Kalau dari saksi yang dihadirkan mengatakan mereka tidak pernah melihat proposal tersebut. Tidak pernah melalui Tidak proposal pernah tersebut. tersebut. Dan dalam ulas berita memang kami tidak menjelaskan secara rinci Iya, ya. Silakan pembaca dan koran sn.com dan penikmat Lensa SN itu untuk mengklik berita di koran sn.com ya, untuk lebih lengkapnya ya. Kemudian beralih ke berita perkembangan OTT KPK di Mubah ya. Iya, benar. Nah, input terakhir apa nih, Ded? Input terakhir hari ini juga tadi sidang tuntutan kepada terdakwa yang merupakan penyuap ya, pihak penyuap kontraktor. Di mana dalam persidangan jaksa penuntut umum KPK menuntut terdakwa dengan tuntutan hukum pidana 3 tahun enggak. Oke ya. Info yang terakhir, besok ada persidangan yang lain? Kamis depan persidangan. Kamis yang lain ya. Dan untuk diketahui memang info terakhir dari OTT KPK di Mubah ini sudah banyak saksi-saksi yang diperiksa Iya, ya. benar. Dari yang pemberi suap dan juga yang diduga menerima ya. Iya. Dan rata-rata itu membantah, Ded ya. Iya, membantah. Oke, perkembangan yang lain ada, Ded? Perkembangan yang lain untuk sidang berikutnya bagian
penasihat hukum dan terdakwa penyuap untuk mengajukan eksepsi di persidangan kan, pembelaan terkait tuntutan yang sudah dijalani mereka. Kemudian mungkin ada, kalau fakta persidangan ada yang lain, mungkin ada input terbaru nanti ya. Ya, apalagi kan 3 tersangka yang saat ini masih ditahan KPK dalam waktu dekat akan disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang karena berkasnya sudah P21. Oke, kayaknya itu ya. Ada yang disampaikan atau sudah terakhir ini, Dad? Untuk info di OTT KPK Mubah? Ya, kita tunggu saja nanti Kita tunggu persidangan. saja. Oke, seperti biasa menjelang di akhir ulas berita kita ada quote ya. Quote kita malam ini cukup sederhana tapi bisa memberikan motivasi untuk rekan Lensa SN. Selalu ada kesempatan bagi setiap insan yang mau berusaha. Selalu like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar info menarik dari kanal YouTube ini tersebar merata di masyarakat luas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.